mohon maaf yang lain ya disebut tapi tetap saya menolak. Maka teman-teman semua ya Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya Pak pada malam ini yang bertugas adalah teman saya tapi beliau di lembaganya ada malam ini karena beliau juga menjadi maka beliau menitip pesan kepada saya tolong Bapak yang saya hormati juga Ibu, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman dengan tegas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diskusi dulu ya. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba itu maaf saya sudah ngajari tapi kalau balik pengalaman kutiba itu kalau orang yang tahu sholat itu bijamani majhul ya, kalau dia ambil tasbihnya isinya berapa kata Pak yang tubuh kitaban bahwa ibu wajah kamar tubuh untuk katakus maktabun mintabun. Kenapa disebut fi'il madi majhul? Karena kutiba ini bermakna wajaba. Jadi tidak diartikan Allah telah menulisnya atau telah ditulis oleh Allah, bukan, tapi Allah telah mewajibkan kepada kamu semua untuk siap atau puasa sebagaimana juga telah diwajibkan kepada orang sebelum. Yang paling penting ini la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Ya. Jadi sampai situ dulu, kemudian kita bahas kembali. Bulan Ramadan yang di dalamnya ada kewajiban puasa, itu para ulama menggarisbawahi terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama awalul rahmah, yaitu jatuh dari 1 sampai 10 Ramadan. Kenapa disebut awalul rahmah? Karena bagi orang yang melaksanakan puasa dari tanggal 1 sampai 10 Ramadan itu akan mendapat curahan rahmat. Curahan rahmat ini kalau saya artikan kasih sayang. Jadi Allah itu mencurahkan kasih sayang kepada yang melaksanakan puasa. Ya. Kasih sayang, dikasih disayang juga. Kenapa? Karena ada orang yang dikasih tapi nggak disayang. Contohnya orang-orang yang nggak puasa tetap kan dikasih, atau orang-orang yang maaf yang bukan orang Islam gitu ya, tetap kan dikasih, tapi belum tentu disayang atau tidak disayang. Bahkan dikasihnya lebih banyak daripada kita. Kita mah, saya sendiri belum pernah merasa punya mobil, tapi orang yang mereka itu mobilnya 3, mobilnya 5. Pada kemarin saya sempat sedikit agak emosi, artinya bingung. Jadi begitu saya didaftarin di BLT ditolak, katanya Ustaz, Bapak katanya nggak layak dapat. Kenapa? Karena Bapak punya mobil. Sejak juga saya sudah pernah punya mobil, saya tiba-tiba tidak punya mobil gitu ya. Jadi bingung saya.
kapan mereka atau dia ngambil data saya kok bisa di mobil atas nama saya? Ya sedikit agak emosi. Mereka lebih banyak mobilnya, berarti kan dikasih, tapi tidak disayang. Kalau kita dikasih juga disayang juga. Cuma kadang-kadang kalau kita dikasihnya ini memang seperti terbatas, ya. Padahal Allah sudah memberikan. Bisa aja yang Allah berikan kepada kita, yang kita anggap nggak baik, sebenarnya itu kebaikan buat kita. Misalkan kalau kita dikasih banyak, kalau dalam bahasa Inggris harta berjujur, beriman, mengaraya, setengah iman, lomba libur, lomba-lomba, dari tengah bahasa Indonesia. Tapi kadang-kadang kita terlena dengan banyak kata, akhirnya lupa. Ada dulu sama Pak, begitu dia jadi orang miskin, karenanya gantian dengan istrinya. Kenapa sahabat buru-buru pulang, kata Rasul? Karena saya punya kain cuma satu, istri saya nungguin mau sholat kainnya ini, kain bergantian. Minta doa kepada Rasul supaya jadi orang kaya. Kata Rasul, jangan sekali, jangan tiga kali didoain sama Rasul. Itu jadi orang kaya, kambingnya beranak berbiak-biak sampai banyak, sampai akhirnya tidak terhitung untuk kambing. Semua yang ada di kampung itu punya sahabat, ya. Dijual kambing, akhirnya sibuk hitung kambing dan duit, lupa sama sholat. Makanya kita dikasih segini sama Allah. Mungkin kalau kita dikasih orang kaya, Pak, siapa namanya? Apa ini? Saya tadi. Kalau jadi orang kaya nggak kenal sama saya, nggak kenal. Ya karena apa? Biasanya orang kalau sudah kaya lupa dengan dirinya, lupa siapa temannya. Iya, begitu naik mobil bayar tol, begitu travel gitu kan, ditanya Pak, dia mulai bersuara. Tapi yang ke sana bukan yang ke sini. Jadi kita dikasih dan juga disayang. Walaupun dikasih sedikit, insya Allah kita bagi pasti berkah. Ya, kalau namanya berkah, jadi bahasa yang sebagai keluar nih, yang namanya adalah siup dan siup pakai tiap disiup air namanya cair namanya tahu. Nah kalau nggak tahu ya udah pikirin aja kasih itu mas. Yang kedua, bisa tahu tinggal pikir-pikir. Jangan satu jam, ternyata ada benar. Ya. Yang kedua, mungkin kedua aja ya. Yang ketiga nanti kita siapa tahu ada. Makanya anggap aja ini Ramadan terakhir. Karena kan kita tidak tahu bahwa kita siapa tahu besok isdet, gitu ya. Sampai benar-benar kita banyak isdet. Ya tahu kan isdet kan? Maut. Yang kedua, al-satu magfirah, ya. Bagi orang yang berpuasa dari tanggal 11 sampai 20 Ramadan itu mendapat curahan magfirah Allah, diampuni segala dosanya, semua dosa yang menurut hadis ini ya, menurut ini dosa kecil, dosa besar gitu ya. Tapi dengan catatan dia dalam Ramadan ini jadikan untuk bertobat. Bukan tempat sandal sekarang kapok, sandal besok gawok lagi. Jangan. Bertobat, yang benar-benar bertobat. Kita bertobat, maka diampuni dosa suka bohongin orang, suka nyakitin orang. Bahkan menurut keterangan ulama, dosa merampok, dosa berzina, dosa diampuni asal benar-benar kita jalani puasa di mana waktu sabar. Ya, puasanya di mana? Waktu sabar diampuni. Kecuali kalau hutang-hutang, itu kan harus dibayar. Gitu ya. Makanya
kalau ada orang meninggal biasanya suka diamanati, kalau punya utang segera itu ke ahli warisnya supaya itu utangnya dibayar. Tapi yang lebih baik memang kalau ada orang meninggal kita merasa keutangan, bebaskan itu utangnya untuk perjalanan dia menghadap Allah lancar gitu ya. Orang yang membebaskan hutang yang sudah meninggal maka pahalanya berlimpah wa amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, nanti siapa tahu ada kesempatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.